Oke, di edisi kali ini Cak Kus akan memberikan sesuatu yang selama ini Cak Kus lakuin ketika ada karet yang jebol ya, terutama di X atau di segitiga yang jebol di stick ori pabrik, entah itu PS2 atau PS3 ya. Nah, kebetulan yang saya buat contoh ini adalah stick yang ori pabrik PS3 ya, dimana X-nya atau segitiganya jebol ya. Nah, ketika karetnya jebol, apa yang harus dilakuin? Apakah diganti semuanya? Itu mah udah biasa. Sekarang coba untuk menghemat karet, kita potong ya. Kita coba ganti X-nya aja. Bisa apa enggak? Bisa, tentu bisa. Nah, nanti saya kasih contoh bagaimana cara memotongnya dan bagaimana cara memasangnya ya, biar lebih hemat. Jadi nggak perlu mengganti semuanya, tapi bisa pakai satu aja, cari yang bekas-bekas tapi masih enak gitu ya. Kita gunting, kita pasang di tempat yang sobek tadi gitu ya. Oke, simak videonya berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cak Kus PS Channel dan salam rental. Teman-teman, malam hari ini coba saya kasih sesuatu yang cukup sederhana ya, dimana ini tentang nyervis stick ori pabrik ya, bisa stick PS3, bisa juga PS2 ya. Nah, jika kalian mendapati kasus stick kalian yang PS2 ataupun PS3 karetnya jebol di bagian X-nya atau segitiga ya, seperti ini ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah mengganti penuh? Nah, mengganti penuh seperti ini dengan yang baru itu sudah biasa. Kalau pakai yang baru semua juga bisa ya. Kalau mengganti dengan yang baru langsung plug aja. Tapi kalau misalnya spare partnya sedikit atau pengen sedikit hemat ya, kalian nggak harus ganti semuanya ini. Jadi kalian yang ini bisa dipotong ya, kalau pengen sedikit ngirit nih ceritanya ya. Ini kalian bisa potong ini ya, caranya seperti ini. Nah, ini kan yang lubang yang ini. Nah, ini lubang. Nah, jebol. Nah, jebol ya. Nah, jebol seperti ini ya. Coba ini kita potong. Nah, potongnya seperti ini. Coba dilihat ya. Nah, ini kita potong seperti ini. Kita potong melingkar ya. Iya. Iya, mudah-mudahan kelihatan. Kita potong melingkar seperti ini. Oke, nah ini potongannya ya. Potongannya seperti ini. Nah, yang jebol ini ya. Dan ini seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini yang udah kita potong jadinya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi seperti ini ya. Terus kita cari karet yang normal. Nah, ini kebetulan aku ada sisa-sisa bekas tak potong-potong. Ini normal alias nggak sobek ya, masih bagus ya. Ini bisa digunakan buat ditempel di tempat yang kosong ya. Nah, ini kita potong juga. Kita potong melingkar juga gini ya. Sama, kita potong melingkar. Oke, sudah jadi ini potongan melingkar. Kemudian ini kita pasang. Jadi ini ya. Nah, begini. Nah, ini yang kepotong tadi gini ya. Kepotong ini coba kita pasang sekarang di sticknya. Nah, begini ya. Nah, gini. Kan ini ada lubang gini. Nah, ini kita tempel aja, kita masukkan ini yang ini tadi, bekas potongannya ini tadi ya, yang enggak jebol. Ini kita pasang di sini. Nah, udah gini. Gini udah bisa jadi ya. Nah, gini sudah bisa jadi. Nah, jadi nggak harus ganti penuh, gini ya, enggak. Cuman dari potong-potongan ini aja udah langsung bisa jadi dan bisa digunakan ya. Ini kalau pengen ngirit ya. Nah, yang sobek misalnya ini udah sobek, bisa kalian ambil. Kalau misalnya ini dari yang sobek bisa diambil ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini adalah tips sederhana ya. Sangat sederhana sekali, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dimana kalau karet stick kita terasa kalau dipencet itu udah agak lengket atau nggak kembali ketika dipencet X-nya ya. Nah, itu tanda-tanda kalau karetnya itu robek ya. Atau kadang kena tumpahan
kopi jadi lengket ya. Jadi bisa macam-macam. Nah, kalian bongkar aja. Kalau misalnya terjadi kerobekan di karet X-nya itu, maka bisa diganti. Nah, gantinya itu bisa dengan yang baru atau cuman kita gunting aja di bagian X-nya yang robek itu, kita gunting melingkar teman-teman ya. Lalu kita cari karet lain, karet X bulat kotak yang lain yang enggak kepake ya, itu kita gunting untuk kita tempel di tempat yang bolong tadi ya, yang mana X yang robek itu. Nah, kita taruh aja di stick yang bolong itu tadi, udah bisa dipakai lagi seperti itu. Aku sering ngelakuin ini, kenapa? Karena untuk menghemat karet ya. Soalnya eman-eman gitu ya. Kalau kita ganti baru, wah banyak numpuk karet kita. Nah, yang lubang ini ya, nah yang robek lubang ini itu bisa kita gunting. Nah, kita gunting begini caranya, melingkar. Nah, melingkar kita pepetin aja. Nah, melingkar yang rapi ya. Ini latihan ya. Nah, kita puter, melingkar, ya seperti itu sampai putus. Nah, kan ini yang jebol kita buang ya. Nah, ini yang jebol teman-teman. Nah, ini yang jebol kita buang. Terus, nah ini masih bagus, ini sebenarnya masih empuk gitu loh ya. Kita coba cari yang lain yang udah rusak duluan ya, yang dulu udah rusak. Mungkin dulunya pernah ada karet rusak X-nya atau segitiganya. Nah, ini masih lumayan empuk, enak gitu loh ya. Jadi coba ini kita pasangkan di bagian yang kosong tadi. Nah, ini juga kita potong melingkar bulat yang rapi ya, yang rapi. Jadi nanti kalau dipasang bisa pas gitu, bisa pas gitu ya. Nah, bulatnya harus benar-benar pas. Nah, udah sekarang kita pasang ya di stick ini. Nah, ini tadi, nah ini yang masih bagus ya. Tadi masih lumayan bagus ini. Sekarang kita balik, yang tadinya segitiga kita jadiin X ya. Soalnya masih bagus ya. Nah, yang tadi segitiga kita jadiin X. X yang tadi robek akan ada di bawah. Nah, kita potong sekarang, coba X-nya kita taruh di atas tadi ya. Nah, sekarang potongannya nih kita taruh atau kita pasang. Apakah nanti lepas kalau udah dipasang kerangkanya? Enggak lepas ya. Kalau udah kita pasang nanti dipakai juga sama aja, enak gitu loh ya. Seperti karet yang utuh gitu teman-teman ya, seperti karet yang utuh gini rasanya. Lagian pelanggan juga nggak lihat di dalam itu karetnya apa bekas guntingan atau apa, nggak lihat itu. Yang penting kalau nanti casingnya dipasang udah enak gitu ya. Oke, sekian dulu tips sederhana dari Cak Kus PS ya, berbagi pengalaman cara mengganti karet yang robek terutama di X-nya ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.